Kemudian pasal yang keempat ini, pelajaran yang keempat, al-ata'u minal khalqi jirmanun wal man'u minallahi ihsanun. Al-ata'u, adapun pemberian minal khalqi dari makhluk, jirmanun itu keterhalangan. Wal man'u, adapun penangguhan minallahi dari Allah, ihsanun itu karunia. Coba kalau kita memandang dengan mata kita, ya, pemberian dari makhluk, dari manusia membanggakan kita. Membanggakan enggak? Membanggakan. Gitu, ya. Kita umumnya diberi sama orang. Ya. Itu membanggakan kan? Tapi kata Syekh Ibnu Athaillah mengatakan al-ata'u minal khalqi jirmanun. Adapun pemberian dari manusia, apapun bentuknya, jirmanun, keterhalangan. Selama pemberian itu menghalangi kita dari pengabdian. Wal man'u, adapun penangguhan, minallahi dari Allah, ihsanun itu karunia. Nih, lihat ya. Pemberian dari manusia itu keterhalangan. Kadang orang diberi, dia punya budi. Orang yang diberi, dia akan bagaimana dia akan berusaha untuk melakukan jasa untuk budi itu. Sehingga yang dilakukan oleh manusia yang diberi itu menjadi keterhalangan dari pengabdian dia kepada Allah. Tidak sedikit itu. Orang karena ada budi, balas budinya itu bisa menghalangi keterhalangan dari Allah. Dia tidak memperdulikan lagi, yang penting dia mengabdi kepada orang yang memberi. Makanya pengabdian kepada seorang itu keterhalangan kalau sampai begitu. Ya. Kemudian wal man'u minallahi ihsanun, adapun ke al-man'u, penangguhan, minallahi dari Allah, ihsanun itu adalah karunia, kebaikan. Ketika kita minta rezeki dalam doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ihsan. Jangan kita berpikir kita umpamanya, ya Allah, kabulkanlah, saya punya target nih, ya Allah, bulan depan ini demikian kan. Umpamanya kita punya target, kita berdoa sama Allah. Jangan ketika pada bulan yang berikutnya itu tidak Allah kabulkan, itu adalah Allah tidak mengabulkan doa kita. Nah, doa yang kita panjatkan, terhalang kita, belum dapat sampai hari ini dikabulkan oleh Allah, itu ihsan. Kok bisa gitu ya? Ya karena dia memandangnya bukan dari kebutuhan dia yang secara lahir, yang kita butuhkan dalam doa itu. Makanya, kemarin kita sudah bahas tuh satu pasal, ya. Allah menahan rezeki kita itu adalah pemberian. Kalau di sini pasalnya wal man'u minallahi ihsanun. Adapun penahanan dari Allah yang bentuknya apapun bentuknya yang kita inginkan, yang kita butuhkan, ihsanun itu adalah karunia dari Allah. Sehingga penahanan dari Allah itu merupakan pemberian yang terbaik. Kita bisa memahami semacam itu kalau kita sudah membacanya bukan dengan ini, tapi dengan hati kita. Kenapa? Karena Allah tidak akan pernah memberikan seseorang itu kecuali yang terbaik bagi orang itu. Keadaan serata sosial kita sekarang berbeda. Betul Pak? Kesehatan kita berbeda antara satu sama lain. Kedudukan kita berbeda satu sama lain. Apa yang kita inginkan umpamanya, oh saya pengen jadi orang yang punya ini, punya itu, pengen kaya itu. Ya sekarang tapi kita belum diberi, itu ihsan namanya. Wal man'u minallahi ihsanun. Pencegahan dari Allah itu adalah, ya, penahanan dari Allah itu adalah ihsan yang terbaik. Jadi kalau yang Allah berikan kepada kita yang duduk ini semuanya itu yang terbaik, sebenarnya tinggal kita qanaah saja. Tinggal menerimanya saja. Karena Allah tidak memberikan seseorang sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan yang terbaik bagi dirinya. Itu. Jangan ngukur sama yang lain. Umpamanya, baju A. Oh, menurut kita, yang B itu, si B itu baik.
Ya, jangan ukur ke situ. Kenapa? Karena ukurannya beda-beda. Bisa jadi kebesaran, bisa jadi kekecilan, dan itu tidak membuat nyaman. Ya. Jadi sudah, inilah yang terbaik. Wal man'u minallahi ihsan. Penangguhan dari Allah dari sesuatu yang kita barangkali kebutuhan yang kita menurut kita lebih baik ditahan oleh Allah, tidak diberikan sampai sekarang, keadaan kita begini, ihsanun. Itu adalah karunia yang terbaik. Bukan dalam arti Allah zalim kepada kita karena doa kita belum dikabulkan. Kenapa demikian? Karena Allah katakan di dalam Al-Qur'an, ya, wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Allah tidak pernah menzolimi hamba-hambanya, kita semua hamba-hambanya. Jadi yang kita harus pertebal itu adalah rasa husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kadang kita tidak bisa berhusnuzon, bahkan sebaliknya suuzon. Hujan pagi-pagi suuzon. Panas terus, suuzon. Nggak bisa tidur, suuzon. Makan udah nasi uduk nggak enak pagi, suuzon. Nauzubillah. Subhanallah. Jadi nggak boleh gitu ya. Itulah yang terbaik. Udah coba ya? Udah, sampai di sini dulu. Ya, 4 pelajaran, 4 pasal ini. Mudah-mudahan ya sekali lagi kita berdoa, kita bisa mengamalkannya dan sehingga kita bisa bijak, menjadi orang-orang yang lebih baik lagi gitu ya, dan tentunya lebih dekat lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kita mudah-mudahan yang kita inginkan, kita menjadi orang-orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.